farmasi, termasuk pemilik usaha kopi Satria Jaya. Jadi juga beliau ini di organisasinya sebagai kepala departemen funding untuk IYPG Pusat. Ini Bapak Ibu sekalian yang akan bersama-sama kita mulai jam 2 ini sampai nanti jam 5. Jadi panjang juga nanti perjalanan kita. Saya sedikit nanti bisa menjelaskan terkait dengan rangkaian acara talkshow. Kita akan ada 4 sesi. Jadi sesi pertama, sesi kedua nanti sharing, diskusi. Pada sesi akhir, sesi pertama dan akhir sesi kedua, kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Mohon Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya terkait dengan sesi 1 maupun sesi 2 nanti selama sesi berlangsung pada Q&A yang ada di aplikasi Zoom ini. Mohon dituliskan di Q&A ya Bapak Ibu, jangan di chat karena takut terlewat nanti teman yang akan melakukan seleksi terhadap pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Kemudian sesi ketiga itu akan lebih ke arah menceritakan success story yang dilakukan oleh Bapak Ibu para panelis di sesi ini. Kemudian sesi terakhir closing remark, pesan apa yang terakhir yang akan disampaikan nanti. Sebelum kita memulai sesi yang pertama, ada baiknya saya mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita sekilas melihat apa sih TB itu. Tadi kan disebutkan problem-problem terkait dengan program TB. Jadi ini ada hanya satu slide di paling atas Bapak Ibu bisa lihat. Yang paling atas dan ada angka 845, itu adalah estimasi kasus yang ada di Indonesia. Jadi estimasi kasus per tahun yang ada di Indonesia, sedangkan yang garis hitam, itu adalah performance dari negara kita ini, dari pemerintah terutama, untuk mencatatkan kasus. Jadi perlu diperhatikan ini untuk notifikasi kasus yang dicatat. Kalau kita melihat mulai dari 2000 sampai 2018, kita melihat sekitar 2015-16 itu performance pencatatan kasus meningkat drastis. Itu terlihat gambaran di garis hitamnya meningkat. Akan tetapi masih ada gap untuk notifikasi kasus. Jadi kita kalau ingin memberantas TB, kita harus menutup gap itu sesempit mungkin. Sekarang di tahun 2018 data terakhir resmi itu masih 33% gap-nya. Ini lumayan tinggi. Dan gap ini ada dua poin yang dalam gap ini. Yang pertama ada yang disebut kasus-kasus yang sudah datang ke layanan, kasus-kasus yang sudah mengunjungi layanan tempat Bapak Ibu bekerja, tetapi belum terlaporkan. Sudah diobati sebagai kasus TBC, sudah didiagnosis, sudah menerima obat, tetapi tidak tercatatkan ke dalam notifikasi. Ini yang merupakan PR bersama kita yang bisa segera kita lakukan untuk mencatatkan kasus dan melaporkannya ke Dinas Kesehatan terkait di wilayah kita masing-masing. Yang berikutnya ada yang disebut penemuan kasus ini yang istilahnya undetected. Jadi kasus-kasus ini yang belum ketemu. Nah, ini yang merupakan harapan dari kita semua, bagi teman-teman apoteker nih di seluruh Indonesia yang mengikuti acara ini, untuk bisa membantu menemukan itu. Kasus-kasus yang undetected atau tidak ditemukan ini adalah kasus yang sebenarnya sudah menderita atau terinfeksi kasus TB dan bergejala, tetapi mereka tidak ditemukan. Banyak hal, bisa saja karena tidak terdiagnosis, karena misdiagnosis, atau memang mereka-mereka ini hanya melakukan self-medication atau pengobatan sendiri. Nah, poin itu yang merupakan apa yang ada di bawah. Bapak Ibu bisa lihat di bawah tabel itu ada, istilahnya kita ada survei untuk pasien pathway analysis, jadi itu diteliti pasien-pasien yang sudah terdiagnosis TB, mereka itu mencari pengobatan awalnya itu di mana. Jadi yang menunjukkan angka 2, 74, dan 24% ini pembagian dari
swasta dan pemerintah, terbesar itu memang penderita TB pada saat pertama menderita gejala, mereka datangnya ke layanan swasta dibanding ke pemerintah ya. Nah, kalau kita breakdown swasta itu 74% itu kemana saja? Kita bisa lihat 52% itu ke apotek toko obat, 19% ke klinik swasta, dokter mandiri, dan rumah sakit swasta. Nah, kita bisa lihat teman-teman perannya sangat-sangat besar di sini. Jadi, kebiasaan masyarakat kita adalah mendatangi apotek atau toko obat pada saat mereka pertama menerima gejala TB, menderita gejala TBC yang bisa saja berupa batuk, bisa saja berupa gejala lain yang spesifik TB. Ini yang nanti kita coba dengar pengalaman dari teman-teman panelis yang lain terkait dengan apa yang mereka lakukan sehari-hari dalam kegiatan sehari-hari untuk ikut mendukung program penanggulangan TBC. Kita masuk ke sesi pertama, Bapak Ibu. Mudah-mudahan itu hanya sekilas saja bisa menyamakan persepsi kita. Kita bisa masuk ke sesi pertama yang kita beri tema, yaitu peran dan kontribusi apoteker dalam penanggulangan TBC, suatu pembelajaran dari lapangan. Jadi ini kita akan tidak bicara teoritis, tapi kita akan melihat apa saja yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Tadi kita sudah lihat teman-teman apoteker yang menjadi narasumber ini lengkap nih, mulai dari puskesmas, klinik, ada apoteker, ada yang di rumah sakit, bahkan ada yang praktisi di public health untuk kegiatan apoteker. Mungkin kita bisa mulai dari yang pertama nih. Kita mohon izin nih, Mas Pandu, yang merupakan perwakilan dari puskesmas sebagai ujung tombak layanan kesehatan secara umum maupun TB secara khususnya. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman nih di apoteker, terutama Mas Pandu, pada saat di puskesmas dalam praktek sehari-hari terkait dengan penanggulangan TB? Silakan, Mas. Baik, terima kasih Pak B selaku moderator. Mohon izin Pak untuk menyampaikan, bisa pakai PPT Pak ya? Monggo, kalau itu bisa membantu silakan. Iya. Jadi ini Mas Pandu ini sebelum di Dinas Kesehatan, beliau lama di puskesmas Bapak Ibu. Jadi nanti bisa memberikan penjelasan nih terkait dengan apa saja kegiatan-kegiatan di puskesmas yang dilakukan, baik sebagai apoteker maupun sebagai bagian dari tim kesehatan di puskesmas. Karena saya yakin di puskesmas tidak akan hanya terkait dengan apa yang dilakukan saja terkait dengan peran sebagai petugas farmasi, tetapi juga sebagai tim di puskesmas pasti ada banyak hal yang menarik. Ada kesulitan, Mas Pandu? Baik Pak, mungkin sekilas mengenai peran apoteker di puskesmas dalam penanganan TB. Secara garis besar, kalau di puskesmas pasti acuannya adalah dasar hukum Pak ya, karena perpanjangan dari Dinas dan Kementerian Kesehatan. Kita ketahui bahwa di puskesmas untuk penanganan TB itu masuk dalam standar SPM, artinya standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan di puskesmas. Jadi kebetulan memang TB ini masuk dalam poin nomor 11. Poin nomor 11 adalah pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Jadi intinya ini adalah 12 indikator kesehatan yang harus dipenuhi oleh suatu pemerintah daerah. Kalau di puskesmas sendiri, secara garis besar pelayanannya adalah sebagai promotif dan preventif, kemudian juga sebagai kuratif dan rehabilitatif. Jadi peran apoteker di sini sebisa mungkin, seoptimal mungkin harus bisa mencakup dua elemen tersebut, baik dari promotif dan preventif maupun sebagai kuratif dan rehabilitatif. Oke, kemudian untuk di puskesmas, apoteker tidak bekerja sendiri, harus sebagai tim terpadu yang terdiri dari dokter, apoteker, perawat, gizi, sanitaria, dan analis. Kalau kami di puskesmas, kita langsung bentuk tim Pak, jadi tim baik itu dokternya, apoteker, kemudian perawat, sampai tenaga administrasi juga kita masukkan dalam tim. Karena terkait dengan pendaftaran pasien, bagaimana memilah pasien di puskesmas untuk memasuki zona infeksi, jangan sampai bercampur dengan pasien di ruang tunggu. Kemudian tenaga